warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Immanuel Victor dengan NIM 19053400037. Saya Sylvia Antalia 1905340042. Saya Syahrul Afni 1905340045. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tabungan. Tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana terdapat pada pasal 1 ayat 9, yaitu tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, budget giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu pengertian menurut KBBI, tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya murni mengutamakan penerimaan dari simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya yang utama adalah membungakan dalam kertas berharga. Jadi kami menyimpulkan bahwa tabungan merupakan salah satu sumber dana bagi bank yang berasal dari masyarakat. Maka tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak lain pada bank yang sewaktu-waktu dapat diambil dan penarikannya hanya dapat dilakukan secara tunai menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Lalu selanjutnya kami akan menerangkan mengenai manfaat dari tabungan itu sendiri. Manfaat tabungan bagi bank yang pertama, tabungan sebagai sumber dana bagi bank. Yang dimaksud dari poin pertama yaitu tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut dan bisa dipakai untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba. Lalu yang kedua, tabungan bisa menjadi penunjang. Yang dimaksud penunjang adalah untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan banyak produk perbankan lainnya. Lalu yang ketiga, tabungan membantu memajukan pertumbuhan ekonomi untuk membantu pemerintah setempat dalam memajukan. Yang ketiga, tabungan membantu memajukan pertumbuhan ekonomi. Tabungan bisa membantu pemerintah setempat untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau hartanya di bank agar lebih aman. Lalu yang kedua, manfaat tabungan bagi nasabah. Yang pertama, terjaminnya keamanan. Maksudnya yaitu mereka akan menjamin keamanan uangnya atau hartanya nasabah tersebut di bank mereka. Lalu yang kedua, lebih hemat. Akan lebih hemat bagi mereka yang menabung di bank karena terhindar dari pemborosan atau penggunaan uang yang sia-sia. Ketika mereka menggunakan uangnya atau tersimpan uangnya di dompet, mereka akan lebih banyak menggunakan uangnya atau spend uang mereka untuk hal-hal yang kurang berguna. Kecuali kalau mereka menyimpan uang mereka tersebut di dalam bank yang akan tersimpan dan akan berpikir dua kali untuk mengambil ke ATM dan untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga, lebih praktis dan efisien. Adanya kepastian saat menarik uang, karena dapat menarik uang di mana saja, kapan saja, dan sesuka hati mereka. Lalu yang keempat, adanya bunga yang menguntungkan. Kita semua tahu bahwa ketika kita menabung lebih banyak dan terus menabung, itu akan meningkatkan tabungan mereka sendiri karena adanya bunga yang berlaku di bank tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 jenis tabungan. Yang pertama adalah tabungan konvensional. Tabungan yang nasabah akan memiliki kontrol penuh terhadap tabungannya. Itu adalah ciri utama dari tabungan konvensional. Pengambilan uang bisa dilakukan kapan saja dan tidak ada batas waktu. Dengan menabung di tabungan konvensional, maka akan mendapatkan bunga bulanan. Besaran suku bunga hanya berkisar 0,5% sampai 2%, dan umumnya ada biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah per bulannya. 2. Tabungan berjangka. Tabungan yang khusus untuk nasabah ingin menabung untuk masa depannya. Proses menabung dilakukan dengan cara auto debit oleh pihak bank ke rekening pribadi Anda. Tabungan ini memiliki sistem yang hampir mirip dengan deposito, yakni uang yang Anda tabungkan tidak akan bisa diambil sebelum jatuh tempo. Namun perbedaannya terletak pada jumlah uang yang bisa Anda masukkan. Suku bunga yang diberikan oleh tabungan berjangka lebih besar daripada tabungan konvensional. Oleh karena itu, jenis tabungan ini memang didesain khusus untuk Anda yang ingin disiplin menabung untuk masa depannya. Contoh dari tabungan berjangka adalah tabungan pendidikan. Jadi dana yang Anda tabungkan memang akan
dipakai untuk keperluan pendidikan dan untuk masa depan Anda. Keunggulan dari tabungan berjangka adalah menabung jadi lebih mudah dan suku bunganya lebih besar dan uang Anda lebih terjamin. Yang ketiga, tabungan mahasiswa. Tabungan mahasiswa jika nasabah adalah mahasiswa dari suatu universitas yang bekerja sama dengan bank tertentu. Kegunaan dari tabungan mahasiswa adalah memudahkan Anda dalam proses pembayaran biaya kuliah. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan transfer untuk membayar karena biasanya akan dilakukan secara auto debit seperti di Unisbank. Selanjutnya, tabungan anak. Tabungan yang diperuntukkan untuk anak-anak atau pelajar. Tabungan anak memiliki beberapa keringanan dalam hal pembiayaan. Bank memberikan peraturan setoran awal yang lebih ringan, setoran minimum bulanan yang kecil, dan potongan biaya administrasi yang sedikit. Selain itu, terdapat bank yang memberikan kartu ATM atas nama anak agar memberikan kesan bangga pada diri anak tersebut dan lebih giat untuk menabung. Selanjutnya yang kelima, tabungan bisnis. Tabungan yang diperuntukkan khusus untuk bisnis nasabah. Untuk mendapatkan keuntungan itu, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setoran awal yang besar dan minimum setoran bulanan yang juga besar. Jadi buat Anda yang buka bisnis atau memiliki usaha sendiri, tabungan ini sangat dapat Anda manfaatkan. Selanjutnya, tabungan pegawai. Tabungan yang diberikan dari perusahaan kepada pegawainya untuk memudahkan proses payroll gaji bulanan. Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan tabungan ini, yaitu Anda sebagai pegawai tidak perlu repot-repot pergi ke bank untuk membuka tabungan karena prosesnya dilakukan oleh perusahaan. Lalu biasanya proses pengajuan kredit Anda kemungkinan besar akan diterima karena bank memiliki data informasi yang jelas tentang Anda dari perusahaan tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh, tabungan haji. Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang berniat untuk pergi umroh agar lebih terjamin. Besaran setoran bulanannya diatur oleh Anda sendiri. Pokoknya semakin cepat Anda mencapai biaya ongkos haji tahunan yang sudah ditentukan, maka akan semakin cepat juga Anda pergi umroh. Nasabah yang bisa pergi umroh adalah nasabah yang sudah melunasi atau mencapai biaya ongkos haji tersebut. Jadi semakin besar setoran bulanannya, maka semakin cepat Anda pergi umroh. Lalu yang selanjutnya ada tujuan tabungan. Tujuan tabungan ada beberapa, antara lain yaitu yang pertama, membuat masyarakat meminati untuk menjadikan nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dengan fasilitas transaksi yang sering dilakukan seperti penarikan, penyetoran, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai alat untuk memudahkan transaksi bisnis atau usaha individu. Uang yang disisihkan nasabah dari hasil pendapatannya di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa yang akan datang. Lalu ada faktor-faktor tingkat tabungan. Yang pertama, tinggi rendahnya sebuah pendapatan masyarakat. Yang kedua, tinggi rendahnya suku bunga bank. Yang ketiga, adanya tingkat kepercayaan terhadap pihak bank. Jika Anda ingin menabung di bank, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama, sebelum Anda menabung di bank, sebaiknya Anda menanyakan metode perhitungan bunga yang diberlakukan oleh pihak bank tersebut, karena setiap bank pasti memiliki bunga yang berbeda-beda. Yang kedua, suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu. Makanya disebut suku bunga mengambang atau floating rate. Yang ketiga, beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan yang tetap untuk jangka waktu tertentu atau fixed rate. Yang keempat, atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu kami akan menjelaskan tentang contoh perhitungan bunga tabungan. Berikut ini transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Roy KKC selama bulan Mei 2011. Di tanggal 1, setoran tunai sebanyak 5 juta. Di tanggal 6, setoran dan cek bank lain sebesar 8 juta. Di tanggal 12, terdapat tarik tunai sebesar 10 juta. Di tanggal 17, transfer masuk sebesar 7 juta. Lalu di tanggal 22, tarik tunai sebesar 5 juta. Dan di tanggal 31, setor tunai sebanyak 3 juta. Dari kasus di atas, suku bunga 18% per tahun atau PA untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bunganya 18% per tahun. Lalu dari tanggal 11 sampai tanggal 20, 15% per tahun. Lalu di tanggal 21 sampai tanggal 31, bunganya 17% per tahun. Pertanyaannya, coba kita hitung berapa bunga bersih yang diterima Tuan Roy KKC dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, saldo harian, dan dikenakan pajak 15% atas bunga tabungan. Kemudian buatlah laporan buku tabungannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tadi dengan menggunakan perhitungan bunga dengan saldo terendah. Dapat dilihat di tabel di atas. Di situ terdapat saldo terendahnya sebesar 3 juta rupiah, sehingga bunga, di mana bunga terdapat persenan sebesar 18% dikali 3 juta dan dibagi 12 bulan, yang hasilnya adalah 45.000. Lalu pajaknya sebesar 15% yang dikali dari bunga tersebut, jadi pajak 15% dikali bunga yang besarnya 45.000, sehingga menghasilkan hasil sebesar 6.750. Sehingga bunga bersih itu hasil selisih dari bunga dan pajak yang sudah kita cari tadi di atas, yang sebesar 38.250. Cara penyelesaian berikutnya menggunakan saldo rata-rata. Kalau saldo rata-rata adalah total jumlah seluruh saldo dibagi berapa transaksi. Di situ total saldo ada 44 juta rupiah, terus dibagi 6 transaksi dan hasilnya 7.333.333 rupiah. Lalu kita hitung bunganya kan tadi 18%, jadi 18% dikali 7.333.333 rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya 109.999. Lalu menghitung pajak, pajak udah ditetapkan 15%, jadi 15% dikali 109.999 dan hasilnya 16.499. Lalu bunga bersih itu total dari bunga dikurangi pajak, hasilnya 93.500. Selanjutnya, untuk perhitungan saldo harian, seperti yang kita lihat di atas, untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei, bunganya 18% dikali dengan 5 juta dibagi dengan 365 hari dikali 5 hari sama dengan hasilnya 12.329. 5 hari dari mana? 5 hari diambil dari total hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya untuk yang tanggal 6 sampai tanggal 10, bunganya 18% dikali dengan 13 juta dibagi 365 hari dikali 5 hari sama dengan hasilnya 32.055. Selanjutnya untuk tanggal yang 11 Mei, bunganya 15% dikali 13 juta dibagi 365 hari dikali 1 hari sama dengan hasilnya 5.343. 1 hari dari mana? Karena di tanggal 11 Mei tidak ada lanjutan, hanya dihitung dari tanggal 11 Mei. Makanya dibuat 1 hari. Untuk yang selanjutnya tanggal 12 sampai tanggal 16 Mei. Bunganya 15% dikali 3 juta dibagi 365 dikali 5 hari. Hasilnya 6.164. Selanjutnya untuk yang tanggal 17 sampai tanggal 20 Mei, bunganya 17% dikali 10 juta dibagi dengan 365 dikali 4 hari. Hasilnya sama dengan 16.438.
Selanjutnya untuk perhitungan tanggal 21 Mei, bunganya 17% dikali dengan 10 juta dibagi dengan 365 hari dikali 1 hari sama dengan hasilnya 4.658. Selanjutnya untuk perhitungan tanggal 22 Mei sampai tanggal 30 Mei, bunganya 17% dikali dengan 5 juta dibagi dengan 365 hari dikali 9 hari, hasilnya sama dengan 20.959. Untuk yang perhitungan terakhir yaitu tanggal 31 Mei, bunganya 17% dikali dengan 8 juta dibagi 365 hari dikali 1 hari, hasilnya sama dengan 3.726. Jadi untuk total bunga harian sama dengan 101.672. Untuk pajaknya 15% dikali dengan hasil total bunga harian yaitu 101.672, hasilnya 15.251. Jadi bunga bersih hasilnya dari total bunga harian dikurangi dengan hasil pajak sama dengan 86.421. Tips bijak memanfaatkan tabungan di bank. Yang pertama, pilih bank yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kedua, pastikan tabungan Anda memenuhi syarat untuk dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Salah satunya adalah dengan memastikan besaran bunga sesuai dengan ketentuan penjaminan oleh LPS. Yang ketiga, baca, perhatikan ketentuan produk tabungan yang akan Anda pilih. Lalu yang keempat, sisihkan uang yang baru Anda terima di tabungan, seperti gaji, uang saku, dan lain-lain. 5. Lakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pengeluaran Anda. Yang keenam, jaga saldo tabungan Anda agar bunga yang diperoleh setiap bulannya lebih besar dari biaya administrasi bulanan sehingga tabungan Anda tidak berkurang. Yang ketujuh dan yang terakhir, gunakan layanan transaksi perbankan elektronik agar hemat biaya, energi, dan waktu, karena tidak perlu datang lagi ke cabang bank. Terima kasih. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.